muda zaman sekarang nih, kita bakal bahas narkoba dan bahayanya. Karena sekarang narkoba itu lagi mahal, apalagi sekarang sudah masuk ke lingkungan pelajar dan siswa. Nah, supaya kita lebih paham dan bisa memanipulasi narkoba, hari ini kita ditemani langsung oleh Kasat Narkoba. Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Dan di sini sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Ibda Kurniawan, Sarjana Hukum, Kanit Ofisial Narkoba. Langsung aja ya Pak ya, pertanyaan pertama dari Pak Hima nih Pak. Apa tadi sih Pak yang termasuk ke dalam golongan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya Pak? Tidak saya jelaskan. Ya, narkotika terlebih dahulu. Narkotika itu meliputi selain kita ada opium, morfin, dan heroin. Nah, sudah itu ada kokain, yang keduanya, yang ketiganya ganja. Ganja ini jenis tanaman. Ya kan, jenis tanaman. Udah itu yang ke ekstasi. Ekstasi ini bentuk pil. Ya kan, udah itu yang ketiga ini sabu-sabu berupa kristal bening. Di sini juga. Nah, terus psikotropika itu ialah untuk zat itu seperti zat amfetamin, itu apa namanya benzoid, itu ketamin dan LSD atau acid, yaitu adalah suatu zat kimia ya kan, yang menyebabkan euforia, menyebabkan suatu kondisi ya halusinasi, mungkin kegembiraan, istilahnya ya euforia ya. Itu zat adiktif ini meliputi kayak alkohol, nikotin itu juga itu. Jangan salah kita sangka misalnya kita merokok ya. Kita merokok itu kan di saat kita suntuk, kalau kita yang merokok, di saat merokok itu kita menemukan ini, istilahnya suatu ketenangan ya, itu jenis zat adiktif lainnya itu kafein. Ya kan? Kafein itu istilahnya di saat kita ngopi ada ke perasaan tenang ya kan, itu zat adiktif itu apa namanya. Ada juga zat-zat yang ada seperti dalam lem. Kalau sebenarnya ada sekalian melihat ada yang isep lem itu segala macam ya kan, dia itu zat adiktif. Saat yang dihirup dia itu istilahnya menimbulkan suatu rangsangan, halusinasi. Mungkin dia merasa gagah, merasa hebat, kalau dia nyanyi suaranya kayaknya bagus ya kan, walaupun kita dengarnya kayak ya mungkin orang lahi kita dengar pendengaran kita, tapi pada saat mereka ngelem, pada saat mereka ini dia menimbulkan perasaan bahwa saya ini artis ya gitu. Dampak fisik dan mental yang dirasakan oleh pengguna narkoba ini apa aja? Kita nggak ke dampak fisik ya, dampak fisik itu istilahnya pengguna narkoba khususnya pasti kita lihat ya kan, dari fisik dia sendiri kita bisa lihat mungkin mukanya tidak berseri-seri, cenderung suram karena dia kurang tidur khususnya, pasti kurang tidur, makannya kurang istilahnya, untuk kita lihat mukanya mungkin dari matanya merah di sininya kan, mata panda ya bahasanya ya, mata panda. Begitu kedua mental, rasanya mental itu dapat kita pastikan bahwa pengguna narkoba itu cenderung emosional ya kan, emosional, sehingga sering terjadi kita lihat kejahatan baik dia kekerasan maupun tindak pidana itu istilahnya terjadi karena pengaruh narkoba tersebut. Istilahnya mungkin kita bisa lihat kalau seandainya dia habis minum dia habis ini ya udah itu, selain itu kecanduan dia istilahnya di saat dia tidak menggunakan barang tersebut mungkin dia tidak bisa beraktivitas, merasa ngantuk berlebih gitu ya. Lalu kalau sekarang bisa narkoba apa yang berbahaya sih digunakan? Ya, saat ini kita narkoba yang banyak remaja gunakan ialah sabu dengan tembakau sintetis. Kalau dikenal dengan sinte bahasanya. Ya, tembakau sintetis itu abstrak, disemprot dengan zat-zat kimia tadi, ya kan, yang sehingga menimbulkan halusinasi, ya kan. Itu yang sekarang paling marak di kita khususnya, karena dia sinte itu kebanyakan kalangan pelajar ya, sinte itu sabu istilahnya di kalangan masyarakat, karena dia mempunyai efek euforia yang kita cari itu masa khususnya ini ya, kita bukan kritis remaja ya. Remaja itu saat dia cari jati diri, dia pengen merasa paling hebat, paling istilahnya paling gimana gitu ya istilahnya kan, keren nih, iya keren istilahnya. Itu yang paling banyak marah ya, sabu dengan tembakau sintetis ya, sinte kalau bahasanya. Lalu misalnya Pak, kalau polisi menemukan remaja di bawah orang yang berumur menggunakan narkoba, di masa proses hukumnya dari polisi? Ya, jadi begini, yang namanya pengguna narkoba itu kita kategorikan korban. Ya, kenapa kita bilangkan seperti itu korban? Istilahnya pelakunya ialah bandar narkobanya, ya kan? Mereka korban. Yang namanya korban penyalahgunaan itu kita lakukan rehab, ya kan? Kita lakukan rehab kita lakukan BNN dan BNN yang rehabnya, ya kan? Baik istilahnya dari kalangan pelajar maupun kalangan dewasa, ya kan? Kalangan dewasa apabila dia betul terbukti ialah korban penyalahgunaan, kita lakukan rehab.
Tapi seandainya kita ketemukan bahwa dia itu ada keterkaitan dalam dia mungkin kurir, mungkin ini segala macam, maka kita lakukan tindakan hukumnya. Jadi buat teman-teman jangan pernah nyoba narkoba ya, karena efeknya itu buat kalian sendiri, bisa ngerusak hidup, Masa depan, terganggu. fisik dan mental khususnya, ya, mental. Jadi marah, jadi pelupa, ya kan? Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang pada hari ini yang sudah mau sharing dan memberikan edukasi kepada kami semua. Ini sangat bermanfaat sekali Pak. Semoga teman-teman semua yang menonton podcast kami ini dapat mengerti dan dapat menjauhi yang namanya narkoba. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semuanya. Balik lagi ke kita Gen Z Talk yang ngebahas isu-isu penting tapi pakai bahasa kita. A few moments later. Terima kasih untuk para Gen Z, kita bisa ngobrol langsung ya. Terima kasih atas undangannya. Bu, kalau misalnya nih ada pelajar yang ketangkap karena iseng pakai mantau, itu hukumannya gimana ya? Soalnya banyak yang mikir kan cuma nyoba terus nggak bakal dikejar juga, itu gimana? Nah, kalau untuk yang masalah pelajar dia baru pakai coba-coba. Jadi jangan berpikir kalau pelajar coba-coba terus sudah nggak apa-apa, nggak bakal diperiksa gitu. Tetap hukumnya tetap berlaku, tetap dia diperiksa sesudah surat mereka sudah dilakukan. Nah, cuman bedanya kalau pelajar kita dibalikan lagi ya, kalau memang di undang baru kita biasanya melakukan asesmen rehab, maksudnya sama PNS atau ya gitu. Tapi kalau di istilahnya sudah ada catatan kepolisian itu akan fatal gitu. Selain penjara, efek jangka panjang ke masa depan, pelajar apa ya Bu? Kalau untuk dampaknya itu biasanya sih dari narkoba itu selain kita istilahnya di pendidikan kita jadi malas belajar, di kesehatan ya pasti ya. Dan rusak sehatnya. Pokoknya kalau sudah masuk ke misalnya udah kesehatan yang rusak, otomatis sudah malas belajar. Ya. Begitu juga dia masa depan akan hancur kan. Kalau untuk yang berkeluarga sudah berkeluarga mungkin dia dampaknya bisa keluarga, bisa keluarga, bisa hancur ekonominya. Gitu. Sementara kalau untuk para pelajar dia untuk kedepannya saat dia ada laporan dia terkena istilahnya apa narkoba, dia ada catatan kepolisian, itu akan agak mempersulit dia untuk masa depannya, khususnya dia untuk mendaftar istilahnya pegawai negeri, khususnya TNI Polri atau di dasar. Karena nanti di bawah ini pasti di catatan SKCK itu ada catatan kepolisiannya apa gitu. Atau dia sedang mendalami rehab. Tapi selama dia tidak, itu bisa istilahnya dia rehab itu masih bisa istilahnya. Selama belum ada catatan di polisi. Tanya dari kami Ibu, kalau kita sebagai teman melihat ada yang mulai narkoba, cara nunggunya yang benar gimana biar dia nggak agresif? Kita kalau ada temennya apa biasanya kita jauh ya. Kita jauh karena satu kita takut ya. Udah langsung menjudge dia ya. Ya kan. Padahal istilahnya kita teman itu kita panggil maksudnya ngobrol, jangan langsung depan umum gitu, mata gitu. Sampaikanlah maksudnya bahwa kita peduli gitu. Kita peduli dengan masa depan dia gitu. Atau kita tawarkan misalkan dia kenapa sih? Bro, lu kenapa bro? Istilahnya gitu. Sampai kali kesini gitu. Kalau memang ada masalah boleh cerita gitu. Terus siapa anakmu gitu. Gua pasti kita pengennya sukses. Jangan berpikir narkoba bisa menyelesaikan semua permasalahan kita gitu ya, atau tekanan kita gitu. Atau pengen dibilang keren gitu, biasanya kan coba biar keren gitu, udah keren ya kan? Iya gitu. Nah, kita harus datangin gitu, sampaikan bahwa sekarang dia bisa santai, tapi saat dia sudah ketergantungan itu akan menghancurkan dia. Jadi kita panggil dia, bicara baik-baik sama dia, kita rangkul dia, jangan kita ya. Jadi kalau misalnya itu sih para Gen Z itu kalian itu adalah calon pemimpin ya, mengganti kami harusnya. Bangsa ini akan mau dibawa kemana? Itu kalian yang menentukan. Jangan hancurkan masa depan karena rasa penasaran, rasa ingin coba-coba dengan narkoba. Ya. Dan dari narkoba itu bisa semuanya hancur. Bisa dari keluarganya, gitu kan? Ya, orang tua, gitu. Kita masa depan hancur. Bahkan ekonomi juga bisa hancur. Cari circle teman yang baik, gitu. Dimana masa depan kalian yang menentukan dengan siapa kalian akan berdekat saat itu, ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.